Selamat pagi Pak, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kami akan mempresentasikan proposal kami. Sebelum kami mempresentasikan proposal kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maria Katarina Maukeno. Perkenalkan, nama saya Maria Karolina Gare. Perkenalkan, nama saya Francisca Maria Buketi. Kami dari Prodi PGSD semester 4 kelas A. Judul proposal kami, pengembangan buku budaya lokal Nagekeo berbasis bilingualitas untuk meningkatkan literasi membaca siswa sekolah dasar dalam pelajaran PPKN. Latar belakang, kemampuan literasi membaca merupakan keterampilan dasar yang sangat menentukan keberhasilan siswa dalam memahami dan mengaplikasikan pengetahuan di berbagai bidang pelajaran, termasuk pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Literasi membaca yang baik tidak hanya mencakup kemampuan teknis mengenali huruf dan kata, tetapi juga mencakup keterampilan berpikir kritis, memahami isi teks, serta mengaitkan bacaan dengan konteks sosial budaya siswa. Hal ini ditekankan oleh Kemendikbudristek 2021. Dalam pelajaran PPKN yang syarat dengan nilai-nilai moral, demokrasi, dan kewarganegaraan, literasi membaca yang kuat menjadi landasan penting untuk membentuk sikap dan karakter siswa. Namun, hasil asesmen nasional menunjukkan bahwa tingkat literasi membaca siswa sekolah dasar di daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, termasuk di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, masih tergolong rendah. Sebagian besar siswa mengalami kesulitan memahami teks bacaan yang disajikan dalam bahasa Indonesia standar dan dalam konteks budaya yang tidak mereka kenali. Buku ajar yang tersedia di sekolah-sekolah umumnya bersifat generik dan tidak mencerminkan kondisi lokal siswa, baik dari segi bahasa dan budaya. Kabupaten Nagekeo memiliki kekayaan budaya lokal yang luar biasa, termasuk cerita rakyat, tradisi adat, dan bahasa daerah yang belum banyak diakomodasi dalam bahan ajar formal. Mayoritas siswa di Nagekeo menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Dalam konteks ini, penggunaan bahasa Indonesia dalam pembelajaran tanpa pendekatan transisi bahasa atau bilingual dapat menjadi hambatan tersendiri. Pembelajaran berbasis bilingualitas, penggunaan dua bahasa secara bergantian dapat membantu siswa memahami konten pelajaran dengan baik, khususnya daerah multibahasa seperti daerah Nagekeo. Oleh karena itu, perlu dikembangkan bahan ajar PPKN yang kontekstual dan responsif terhadap karakteristik lokal siswa. Salah satu alternatif strategis adalah dengan mengembangkan buku bahan ajar berbasis budaya lokal Nagekeo yang disusun dalam format bilingual atau bahasa Indonesia dan bahasa daerah Nagekeo. Upaya ini sejalan dengan kurikulum Merdeka yang menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi dan kontekstual. Yang berikut rumusan masalah. Permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini adalah rendahnya literasi membaca siswa sekolah dasar, khususnya dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN, serta terbatasnya bahan ajar yang kontekstual dan relevan dengan lingkungan budaya siswa. Buku ajar yang digunakan umumnya belum mengakomodasi keberagaman budaya lokal, termasuk budaya Nagekeo, dan belum mengembangkan pendekatan bilingualitas yang dapat mendukung pemahaman siswa secara lebih optimal. Yang berikut pendekatan pemecahan masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan research and development dengan merujuk pada model pengembangan oleh Board dan Gal yang telah dimodifikasi sesuai konteks lokal. Ini ditekankan oleh Sugiono tahun 2019. Pendekatan ini dipilih untuk menghasilkan produk berupa buku ajar PPKN yang valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan literasi membaca siswa. Langkah-langkah penelitian meliputi 1. Studi pendahuluan dan analisis kebutuhan. 2. Perancangan dan penyusunan draft buku ajaran bilingual berbasis budaya lokal. Yang ketiga, validasi ahli.
Yang keempat, uji coba terbatas. Yang kelima, revisi produk. Yang keenam, uji coba lebih luas. Strategi bilingualitas mengacu pada teori pendidikan bahasa ganda yang menyatakan bahwa penggunaan bahasa ibu secara terarah dapat membantu transfer konsep dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap isi pelajaran. Ini ditekankan oleh Baker tahun 2021. State of the art dan kebaruan. Penulis Suyanto tahun 2020, judul Integrasi Nilai Budaya Lokal dalam Pembelajaran PPKN untuk Membentuk Karakter Siswa. Hasil pengintegrasian nilai-nilai budaya lokal dalam materi ajar sebagai upaya untuk menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan dekat dengan kehidupan siswa. Penulis yang kedua, Rahmawati dan Nugroho tahun 2020, judul Pengaruh Penggunaan Bahan Ajar Bilingual Terhadap Peningkatan Literasi Siswa di Daerah Multibahasa. Hasil pendekatan bilingual juga mendukung pelestarian bahasa daerah yang terancam punah sejalan dengan upaya pelestarian warisan budaya. Kebaruan. Penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam 3 aspek yang belum banyak dikajikan secara terpadu dalam penelitian sebelumnya. 1. Integrasi budaya lokal Nagekeo ke dalam pembelajaran PPKN. Meskipun telah banyak penelitian yang mengembangkan bahan ajar berbasis budaya lokal, sebagai besar fokus pada mata pelajaran bahasa Indonesia, seni budaya atau muatan lokal. Yang kedua, pendekatan bilingualitas dalam bahan ajar PPKN. Menggunakan pendekatan bilingual atau bahasa Indonesia dan bahasa daerah Nagekeo dalam pengembangan buku ajar PPKN masih sangat jarang ditemukan. Yang ketiga, pendidikan karakter. Penelitian ini memperlihatkan sinergi antara peningkatan literasi membaca, penguatan pendidikan karakter melalui PPKN, dan pelestarian budaya lokal melalui teks-teks berbasis budaya Nagekeo. Yang berikutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka kami ambil dari berbagai sumber. Yang pertama, model pengembangan bahan ajar yang direkomendasikan mengikuti siklus riset dan pengembangan, seperti Board and Gault tahun 1983. Pendekatan 3D atau ID terbukti efektif diterapkan dalam menghasilkan modul dan media flipbook yang valid, praktis, dan berpengaruh signifikan. Implementasi model ini dalam konteks buku bilingual lokal Nagekeo mencakup tahap analisis kebutuhan, identifikasi budaya, bahasa, dan kemampuan literasi, desain struktur bilingual, validasi ahli dan uji lapangan di kelas SD, serta revisi berdasarkan temuan CTL dan bilingual. Menurut Febrian dan Muslim tahun 2023 dan Anggun Angelin dan kawan-kawan tahun 2024. Secara keseluruhan, integrasi CTL, unsur budaya lokal, dan pendekatan bilingual diperkirakan mampu meningkatkan literasi membaca kritis dan pemahaman siswa dalam PPKN. Hal ini sekaligus turut menjaga identitas budaya dan bahasa lokal, serta menciptakan materi pembelajaran yang secara sosial, emosional, lensos, dan bermakna. Yang berikut, metode. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau research and development yang bertujuan untuk menghasilkan produk berupa buku ajar PPKN berbasis budaya lokal Nagekeo yang disusun secara bilingual atau bahasa Indonesia dan bahasa Nagekeo, serta menguji keefektifannya dalam meningkatkan literasi membaca siswa sekolah dasar. 1. Studi pendahuluan dan analisis kebutuhan. Tahap ini dimulai dengan observasi langsung ke sekolah dasar di Kabupaten Nagekeo, wawancara dengan guru PPKN, serta penyebaran angket kepada siswa dan guru. Tujuan dari tahap ini adalah untuk
Yang pertama, mengidentifikasi kesulitan siswa dalam memahami materi PPKN. 2. Mengetahui minat siswa terhadap bahan bacaan berbasis budaya lokal dan bahasa daerah. Ketiga, menggali bentuk representasi budaya Nagekeo yang dapat dimasukkan ke dalam bahan ajar. 2. Perencanaan dan penyusunan desain produk. Berdasarkan data kebutuhan, penelitian menyusun kerangka isi buku ajar. Buku dirancang agar bilingual dengan satu sisi halaman berbahasa Indonesia dan sisi lainnya berbahasa Nagekeo. Yang ketiga, pengembangan produk awal. Peneliti mulai menyusun draft awal buku berdasarkan desain yang telah dirancang. Draft ini mencakup pengantar guru, bagian utama bilingual, ilustrasi budaya lokal, istilah budaya beserta definisinya, dan latihan pemahaman. Keempat, uji validasi ahli. Draft buku selanjutnya divalidasi oleh 3 pihak. Yang pertama, ahli materi PPKN untuk menilai kelayakan isi dan kesesuaian dengan kurikulum. Yang kedua, ahli bahasa untuk mengevaluasi akurasi penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah Nagekeo. Yang ketiga, ahli desain pembelajaran untuk menilai aspek pedagogi, daya tarik visual, dan keberterimaan siswa. Berikutnya, revisi produk tahap 1. Berdasarkan masukan dari para ahli, produk direvisi dari sisi bahasa, ilustrasi maupun penyajian materi sesuai dengan masukan yang telah diberikan. Yang berikut, uji coba terbatas. Produk diuji coba pada satu kelas di SD Nagekeo dengan total 30 siswa. Data dikumpulkan melalui observasi proses pembelajaran, angket keterbacaan, serta tes literasi membaca berbasis materi PPKN sebelum dan sesudah penggunaan buku. Yang berikut, revisi produk tahap 2. Revisi dilakukan berdasarkan hasil uji coba terbatas, terutama dari aspek keterbacaan siswa dan efektivitas buku dalam mendorong pemahaman konsep PPKN. Yang kedelapan, uji coba lapangan. Uji coba dilakukan di 2 sekolah dasar berbeda dengan total 60 siswa. Data dikumpulkan melalui tes literasi membaca, angket respon guru dan siswa, dan wawancara terstruktur dengan guru PPKN. Pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk mengukur efektivitas, sedangkan pendekatan kualitatif untuk menilai kedalaman pemahaman siswa dan implementasi pembelajaran. Indikator pencapaian akhir. Yang pertama, peningkatan skor literasi membaca siswa minimal 25%. Yang berikut, buku dinilai layak digunakan oleh 99 guru responden. Dan yang terakhir, buku menunjukkan efikasi dalam menghubungkan nilai PPKN dengan kehidupan lokal siswa. Lampiran berisikan instrumen penilaian ahli media dan ahli materi yang telah direvisi. Sekian saja penyampaian proposal kami. Terima kasih.